Konflik di Timur Tengah masih terus terjadi. Apakah kita sedang melihat Indonesia di sisi lain, saudara, menuntut penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas serangan terhadap pasukan perdamaian yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas? Hal ini disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang, Umar Hadi menyampaikan duka dan kemarahan atas insiden ini. Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. The Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Israel membantah melakukan serangan yang menewaskan 3 pasukan perdamaian PBB asal Indonesia di Lebanon Selatan. Israel menuding kelompok Hizbullah yang melakukan serangan secara sengaja untuk membahayakan pasukan perdamaian PBB. And we made clear that Hezbollah was deliberately operating near UN positions and placing them in the direct line of fire. We notified UNIFIL so they would be aware of this risk and take precautions. And let me quote directly what we wrote. Hezbollah is exploiting the presence of the United Nations positions in a manner that endangers UNIFIL personnel. We asked for temporary repositioning. Dan kita masih akan melanjutkan dialog pada sore hari ini. Mas Yafata, apakah sebenarnya saat ini ketika konflik di Timur Tengah belum juga mereda, belum juga usai, apakah sebenarnya kita sedang melihat konflik yang tidak terkendali, yang tidak sesuai dengan plan serangan Amerika Serikat dan juga Israel? Karena kita tahu sekarang Iran juga dibantu oleh Houthi, dibantu oleh Hizbullah, bahkan di sisi lain Rusia dan Tiongkok juga masih membackup secara dalam tanda kutip secara tidak terang-terangan. Baik, tentu ini merupakan satu ironi ya, bahwa memang seluruh energi yang terpusat itu menjadi kendali dari siapa yang mau mengendalikan perang ini gitu. Kita bisa melihat bahwa Iran memegang itu gitu. Titik di laut, terus juga sampai di beberapa wilayah negara yang sebenarnya harusnya terbebas, tapi karena mereka bermain mata dengan Amerika juga diancam begitu. Dan Amerika Serikat yang awalnya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan leverage, titik tekan yang sangat luar biasa, terpaksa harus melihat bahwa perang ini akhirnya menciptakan satu kondisi yang tidak terkendali. Maka semua pihak akhirnya terpaksa untuk kembali melihat bahwa tujuan dari perang ini apa. Maka Amerika menyampaikan bahwa tujuan kami adalah memukul mundur kemampuan. Iran mengatakan bahwa kami tidak kalah, kami juga tidak mau menerima apapun ya yang disampaikan oleh Amerika. Maka kemenangan dan juga kemenangan dari dua versi inilah yang nanti akan membuat situasi kembali kondusif. Itu dibaca oleh pasar. Nah, maka sebenarnya kita bisa melihat dari kedua sisi mereka sama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi ulang dan juga menegosiasikan ulang. Nah, dengan cara apa? Tidak langsung memang gitu. Nah, maka nanti kita akan melihat hal tersebut terjadi. Tetapi Israel tetap nggak bisa kita hitung nih. Israel akan tetap berada pada posisi bahwa ini harus menjadi titik yang paling prima menurut mereka. Jadi serangan-serangan apapun yang mereka lakukan juga akan membuat mereka justru dalam kondisi hari ini cukup kebingungan karena trilema ya. Iran yang tetap berdiri melawan Gaza juga melawan Lebanon. Nah, maka akhirnya mereka terpaksa untuk menyampaikan kepada Amerika bagaimana kalau kita coba ke depannya lakukan satu strategi bahwa perang ini kita selesaikan dulu, tetapi tekanan yang masih akan terus berlanjut pasca diplomasi mungkin. Oke, Prof. Dudung, kalau kita lihat eskalasi perangnya juga memang belum mereda. Dan saat ini justru seakan-akan semakin meluas. Bahkan tentara perdamaian kita TNI 3 gugur di sana. Lalu bagaimana Indonesia harus menyikapi ini? Ya, memang dengan 3 orang TNI yang gugur di sana, ya harusnya Indonesia harus bersikap tegas lah.
tetapi artinya tetap terukur, tegas dalam menurut investigasi yang kredibel, kemudian akuntabilitas dan perlindungan bagi pasukan perdamaian kita sendiri. Dan tapi juga terukur supaya langkah yang diambil tetap efektif secara diplomatik dan tidak hanya bersifat emosional. Kita semua tentu berduka atas gugurnya prajurit Indonesia karena itu respons negara yang harus mencerminkan penghormatan terhadap pengorbanan beliau, sekaligus menjaga martabat Indonesia di forum-forum internasional. Demikian. Prof, tapi bagaimana Anda melihat Indonesia harus mengantisipasi setidaknya agar perang ini tidak merugikan kepentingan Indonesia, seperti halnya pasukan dari energi nasional kita? Ya, memang bahwa Indonesia di dalam mengantisipasi ini harus kita bisa mengajak kepada hal-hal yang kira-kira bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, lalu kita fokus pada langkah antisipasi yang konkret aja. Pertama, bagaimana memastikan tentang national energy resilience terhadap terjaga, kemudian termasuk diversifikasi pasokan dan penguatan cadangan. Yang kedua, memantau dampak terhadap jalur logistik, harga global, dan ketiga menyiapkan respon kebijakan secara cepat dan terkoordinasi. Dan yang penting masyarakat dalam situasi ini menurut saya tidak perlu panik, karena justru dalam situasi seperti ini kita juga perlu menjaga ketenangan, kepercayaan dan kerjasama dengan pemerintah. Saya yakin pemerintah juga menentukan langkah-langkah hal yang positif agar kestabilan di negara kita ini tetap terjaga. Demikian. Oke, Mas Evata, kalau kita melihat 3 pekan ke depan sampai 3 bulan ke depan mungkin, apakah konflik ini akan cenderung membesar, mereda, atau paling tidak kita menemukan ada kata damai? Ya, tentu ini semua berakar dari apa yang menjadi motif utama dari perang ini. Ketika kita coba baca, kita buka kembali bahwa serangan dan juga beberapa wilayah-wilayah yang seharusnya tidak diserang, terus kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Amerika justru malah menyebabkan mereka kemungkinan ya tidak bisa bertahan lama dalam perang kali ini karena wilayah juga cukup jauh dan juga tujuan dari mereka dianggap sudah tercapai. Ada proksi-proksi baru yang masuk, inilah yang menyebabkan kedua belah pihak akhirnya cukup kelelahan gitu menghadapi situasi ini. Kalau sampai nanti ke depan Houthi menutup Bab el Mandeb gitu misalkan, nah maka ini akan menjadi satu titik yang sangat merugikan Israel. Maka Israel dalam kondisi seperti ini dia mencoba semaksimal mungkin untuk mengajak aliansi negara Teluk agar mereka menciptakan jalur alternatif. Tetapi jalur alternatif ini kan butuh waktu. Maka tekanan yang terjadi hari ini itu justru malah menyebabkan Israel berada pada kondisi yang cukup sulit. Apalagi kalau memang nyatanya Amerika pergi gitu. Kalau Amerika pergi ya berarti ketergantungan Israel terhadap Amerika ya dengan semua senjata dan juga teknologi canggihnya ini yang akhirnya membuat mereka tidak mungkin ya bisa bertahan. Maka dari itu yang kita akan lihat bahwa semua pihak harus kembali lagi memahami ini harus di-stop dan harus ada ceasefire atau minimal ada sesuatu yang dihentikan dulu untuk sementara dan tidak dilanjutkan. Tapi dari prediksi Anda sendiri, Mas Evata, jika perang terus terjadi sampai 3 pekan ke depan, apa yang terjadi bagi Indonesia sendiri? Prediksi Anda? Ya, pertama kita bisa melihat bahwa pupuk ya yang menjadi salah satu bagian terpenting ini banyak sekali diproduksi dan dialir ya dari Timur Tengah, dan juga kelangkaan terhadap helium yang nanti akan berpengaruh terhadap teknologi semikonduktor. Nah ini kan juga di banyak perusahaan ini sangat membutuhkan LNG ya. Kita tahu memang Qatar juga produksi sampai 20%, tetapi kan ada berapa yang hancur dan tidak beroperasi begitu. Terus aluminium ya, terus petrokimia, terus habis itu bromin yang dibutuhkan oleh Israel. Nah kalau di Indonesia mungkin kita tidak terlalu membutuhkan itu, tetapi yang paling krusial itu terkait dengan tadi berapa hal itu, pupuk ya, helium ya, dan juga LNG. Nah maka dalam kondisi seperti ini dampak-dampak yang bisa mengenai kita adalah bagian dari situasi energi, dan juga kita bisa melihat bahwa Australia ini kan menjadi PIC juga dari
Amerika Serikat. Maka kalau perang ini melebar dan tiba-tiba Cina melakukan agresivitas, tiba-tiba kita tidak bisa hitung, maka bisa saja perang ini akan menjadi tambah lebar dan momentum dari negara-negara lain melihat kelemahan ini sebagai bagian dari upaya untuk bisa saja memulai perang dunia ketiga langsung gitu. Melihat bahwa semua tidak bisa melanjutkan lagi dan ini adalah satu kesempatan yang baik untuk memulai hal tersebut. Ditakutkan demikian. Ya, tapi harapan kita bersama adalah damai yang menjadi titik temu di antara para negara yang sedang berkonflik. Terima kasih Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, dan juga Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden di bidang pertahanan, sudah berbagi perspektif dan informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, Duta Besar Iran untuk Indonesia menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Dubes Iran pun mengecam serangan ke Libanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB.